Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dedi Surana, DRSMAG, yang telah memberikan kepada kelompok kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Di sini kami kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan judul konversi agama. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Ellen Septa Lestari, Tasya Yunisa Zuana, Arofina Khairunida, Melinia Marfiroh, dan saya sendiri Ilham Firdaus. Baik, memasuki materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Arofina Khairunida. Kepadanya dipersilakan. Next. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari konversi agama itu. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, konversi itu diartikan sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Perubahan dari satu bentuk, rupa, dan sebagainya ke bentuk rupa yang lain. Nah, sedangkan menurut agama sendiri, konversi dapat diartikan sebagai suatu ketaatan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi atau gaib dari manusia yang dipercaya mengatur dan mengontrol atau mengatur jalan alam dan kehidupan manusia. Next. Nah, secara terminologi sendiri, konversi agama memiliki beberapa pengertiannya. Di antaranya, menurut Paulus, konversi agama ialah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjuruskan kepada penerimaan suatu sikap keagamaan. Nah, proses itu bisa terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. Sedangkan menurut kata conversion dalam bahasa Inggris berarti masuk agama. Sementara menurut Max Heyrich, mendeskripsikan konversi agama adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan yang sebelumnya. Sebentar. Nah, dengan pengertian konversi agama di atas, secara jelas menekankan pada peristiwa perpindahan atau perubahan pemahaman, loyalitas keyakinan yang ditinggalkan dinilai salah, dan yang baru merupakan yang benar. Namun pada dasarnya, tindakan konversi agama sama halnya dengan fakta-fakta psikis lainnya dan tidak dapat diteliti secara langsung proses terjadinya konversi agama tersebut. Dan keyakinan secara mendadak itu yang diawali oleh konflik batin dan perhelaan jiwa yang sangat panjang dalam perjalanan hidupnya. Next. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu teori teori konversi agama. Nah, ada beberapa yang mendeskripsikan tentang menurut para ahli tentang konversi agama. Yang pertama menurut Max Heyrich dan D. Hendro Puspita. Nah, dalam pemahaman kata masuk agama adalah suatu pengertian yang tidak asing bagi orang Indonesia. Nah, pengertian atau gambaran masuk agama adalah ada orang yang dulunya belum beragama sama sekali, nah kemudian menerima suatu agama. Selanjutnya, next. Nah, sedangkan menurut Hadi Wijo mengemukakan pengertian tentang pindah agama adalah pertobatan berarti mengubah pikiran atau pergantian pikiran. Nah, membelakangi yang semula disembah lalu menghadap Tuhan atau berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Nah, pandangan ini adalah pandangan dari perspektif iman Kristen dalam memahami kata konversi agama. Pertobatan juga didefinisikan oleh seorang ahli psikologi yang beragama yang bernama Dister. Ia menyebutkan bahwa pertobatan secara psikologis dapat dipandang secara runtuhnya suatu sintesis mental tertentu. Lantas sintesis yang telah runtuh tersebut diganti dengan sebuah sintetis yang baru. Selanjutnya,
Selanjutnya akan saya lanjutkan ya, faktor penyebab konversi agama. Yang pertama, pertentangan batin dan ketegangan perasaan. Orang-orang yang mengalami konversi agama di mana dalam dirinya terjadi kegelisahan, gejolak berbagai persoalan yang kadang-kadang tidak mampu dihadapinya sendiri. Di antara yang menyebabkan ketegangan dan kegoncangan dalam dirinya karena ia tidak mempunyai seseorang dalam menguasai nilai-nilai moral dan agama dalam hidupnya. Yang kedua ada pengertian hubungan dengan tradisi agama. Di antara pengaruh yang terpenting sehingga terjadi konversi agama adalah faktor pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya di waktu kecil dan keadaan orang tua itu sendiri, apakah termasuk orang yang kuat dan tekun beragama atau tidak. Faktor lain yang tidak sedikit pengaruhnya dalam konversi agama adalah lembaga-lembaga keagamaan, masjid-masjid atau gereja. Aktivitas lembaga keagamaan itu mempunyai pengaruh besar, terutama lembaga keagamaan sosial. Yang ketiga, ajakan atau seruan dan sugesti. Peristiwa konversi agama terjadi karena ajakan dan sugesti yang pada mulanya hanya bersifat dangkal saja atau tidak mendalam sampai pada perubahan kepribadian. Namun jika orang yang mengalami konversi dalam merasakan ketenangan dan kedamaian batin dalam keyakinannya itu dalam kepribadiannya. Selanjutnya, faktor emosional. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya konversi agama adalah mengalami emosional yang dimiliki setiap orang dalam kaitannya dengan agama mereka. Yang kelima, faktor kemauan. Beberapa kasus konversi agama terbukti dari hasil suatu perjuangan batin dan kemauan yang ingin mengalami konversi. Dengan kemauan yang kuat, seseorang akan mampu mencapai puncaknya, yaitu dalam dirinya mengalami konversi. Next. Menurut Max Heinrich, sebagaimana dikutip oleh Hendro Puspito, bahwa faktor yang mempengaruhi konversi agama ada 4, yaitu yang pertama pengaruh ilahi, kaitannya dengan masalah konversi agama. Menurut kalangan ahli teologi, pengaruh ilahi sangat menentukan terjadinya konversi agama. Yang kedua, pembebasan dari tekanan batin. Orang-orang yang sedang menghadapi situasi mengancam dan menekan batinnya, dan tekanan batin itu tidak dapat diatasi dengan kekuatan dunia lain. Next. Yang ketiga, pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini sangat cepat menjadikan seseorang mengalami konversi agama, karena terjadinya konversi tidak berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Yang keempat, suasana pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam terbentuknya jiwa keagamaan, terutama bagi kaum wanita. Banyak yayasan agama mendirikan sekolah-sekolah, walaupun kenyataannya hanya sebagian kecil saja dari seluruh anak didik yang mau masuk agama yang dianut pendirinya. Walaupun demikian, suasana pendidik sangat berpengaruh sekali terhadap keagamaan seseorang. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham ya. Ya, baik. Akan saya lanjutkan. Kita masuk ke proses konversi agama. Proses konversi agama menurut Zakiyah Darajat sulit untuk memberikan batasan yang tegas. Apakah seseorang sudah tergolong mengalami konversi agama secara internal atau belum? Sebab antara satu sama lain amat berbeda, sesuai dengan pertumbuhan dan perubahan jiwa agama yang dilaluinya, serta pengalaman dan pendidikan yang diterimanya sejak kecil. Begitu juga dengan suasana lingkungan di mana ia hidup, dan pengalaman terakhir yang menjadikan puncak perubahan keyakinan tersebut. Namun, konversi agama secara eksternal amat mudah diketahui, sebab seseorang umumnya langsung menyatakan perubahan keyakinan agamanya kepada publik secara terang-terangan, dan siap untuk menghadapi segala risiko sekalipun berpisah dengan orang-orang yang amat dicintainya, termasuk dengan orang tua dan keluarga lainnya.
Bisa di next. Nah, di sini menurut salah satu tokoh yaitu Karir SJ membagi proses konversi agama dalam 4 tahapan. Pada tahapan pertama yaitu terjadi disintegrasi sintesis kognitif dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami. Proses konversi agama yang kedua yaitu reintegrasi kepribadian berdasarkan konversi agama yang baru. Maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur lama. Proses konversi agama yang ketiga yaitu tumbuh sikap menerima konsepsi agama baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. Dan proses konversi agama yang terakhir yaitu timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk dari Tuhan. Akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek konversi agama. Di antaranya yang pertama konversi intelektual atau disebut juga intellectual conversion. Jadi pada motif ini seseorang mencoba memahami tentang keagamaan atau isu-isu rohani melalui buku-buku, televisi, artikel, dan berbagai media lain yang tidak berhubungan dengan manfaat kontak sosial. Nah, dalam hal ini juga seseorang dengan aktif mencoba keluar lalu memperluas alternatifnya secara umum keyakinannya menjadi utama untuk terlibat aktif dalam ritual-ritual keagamaan maupun organisasi-organisasi. Lalu yang kedua ada konversi mistik atau mystic conversion. Jadi motif yang kedua ini dianggap sebagai bentuk awal dari konversi, misalnya seperti dalam kasus Saulus di Taurus. Jadi konversi berbentuk mistik ini umumnya merupakan suatu yang terjadi secara mendadak dan meletuskan trauma tentang wawasan atau pandangan yang dipengaruhi oleh penglihatan-penglihatan, bisikan, atau suara maupun pengalaman-pengalaman paranormal. Lalu yang ketiga ada konversi eksperiental atau experiential conversion. Pada motif konversi ini dikarenakan adanya kelonggaran atau kebebasan beragama yang lebih besar maupun suatu pelipat gandaan pengalaman-pengalaman keagamaan yang diperoleh. Nah, jadi konversi eksperiental ini berhubungan dengan perluasan aktif terhadap berbagai pilihan keagamaan. Di sini potensi petobat adalah memiliki melintas untung-untungan atau mencoba-coba. Lalu yang keempat ada konversi batin atau affectional conversion. Konversi dalam motif ini menekankan pada ikatan-ikatan antar pribadi sebagai suatu faktor penting dalam proses konversi. Pusatnya ada pada pengalaman pribadi tentang cinta kasih, saling menopang, dan dikuatkan dengan suatu kelompok maupun oleh para pemimpinnya. Lalu yang kelima ada konversi pembaharuan atau revialism conversion. Dalam motif konversi ini menggunakan sekumpulan ketegasan untuk mempengaruhi perilaku. Jadi para individu secara emosional dibangkitkan perilaku baru serta keyakinan-keyakinan yang digerakkan dengan tekanan yang kuat. Untuk hal tersebut, perjumpaan pembaharuan mengutamakan kekuatan musik atau khotbah secara emosional. Lalu yang keenam ada konversi paksaan atau coercive conversion. Pada konversi berikut dikarenakan oleh adanya kondisi-kondisi khusus yang perlu diadakan dalam peraturan atau diatur sehingga konversi paksa ini terjadi seperti pencucian otak, mengajak dengan paksaan, membentuk pikiran dan mempropaganda label-label yang lainnya sebagai suatu proses. Jadi sebuah konversi kurang lebih menyesuaikan dan mengakuinya perampasan kebutuhan pokok, ketenangan mungkin membuat seorang tidak dapat menahan diri untuk menyerah pasrah pada ideologi suatu kelompok dan menatatinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi agama menurut perspektif Islam. Nah, dalam pandangan teologi Islam menyebutkan bahwa konversi agama adalah keluar dari Islam dengan sebutan murtad atau kafir. Nah, murtad ini adalah seseorang yang keluar dari ikatan agama Islam, baik dengan bentuk niat, ucapan, atau perilaku yang dapat dikategorikan memutus tali Islam. Nah, kemudian Islam juga memandang mereka yang melakukan konversi agama atau disebut riddah dari kesetiaan terhadap Islam adalah perbuatan dosa tak terampunkan.
Mereka dianggap menjauh dari Allah sebagai pemiliknya dan dapat melemahkan negara, karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberontakan atau pengacauan. Mereka itu patut dihukum, dipaksa untuk kembali ke agama Islam dan bertaubat. Nah, kemudian menurut para ulama, menamakan berpindah agama ini secara spesifik disebut juga sebagai ridah. Mereka memberikan batasan ridah itu dengan redaksi yang berbeda, namun secara substansif sama. Ridah secara bahasa artinya rujuani syai'i ila ghairihi, berpaling dari sesuatu kepada yang lainnya. Nah, menurut istilah, keluar dari agama Islam kepada kekafiran baik dilakukan dengan perbuatan, perkataan, itikat, atau keraguan. Seperti berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Sang Pencipta alam itu tidak ada. Kemudian kerasulan Nabi Muhammad SAW itu tidak benar dan menghalalkan sesuatu perbuatan yang diharamkan seperti berzina. Ya, selanjutnya. Ya, jadi kesimpulannya konversi agama atau berpindah masuknya seseorang dari suatu agama atau kepercayaan ke agama lainnya. Konversi agama tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor penyebabnya. Konversi agama terjadi